Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2673 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayat 14. Di bawah perikop Paulus bertentangan dengan Petrus. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang alasan kenapa Rasul Paulus mengkritik Kefas. Siapa Kefas? Kefas itu adalah nama lain dari Rasul Petrus. Rasul Paulus mengkritik Kefas atau Rasul Petrus karena Petrus dikenal seseorang yang sangat-sangat keras dengan kekafiran. Tapi ternyata dalam konteks ini, Kefas atau Petrus di ayat 12, saudara perhatikan sekali lagi saya bacakan. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia, Kefas di sini, makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia atau Kefas mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Rasul Paulus pernah melihat bahwa Kefas duduk makan dengan orang-orang yang tidak bersunat, yang adalah gambaran orang kafir di mata orang-orang yang bersunat. Tapi setelah Kefas melihat ada rombongan dari Yakobus, Kefas mundur. Dia pergi meninggalkan jamuan makan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Rasul Paulus melihat Kefas mulai berubah. Kefas mulai kompromi. Bukti Kefas kompromi, Kefas berlaku munafik bersama dengan Barnabas. Ini dari sudut pandang Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah turut campur dalam perselisihan Kefas dan Paulus ini. Mari kita melihat dari beberapa sudut pandang supaya kita dapat mengambil satu keputusan yang tepat dan benar. Ya, saya mau lihat perselisihan Rasul Paulus dan Kefas. Sekilas kita melihat mereka tidak kompak. Kenapa Rasul Paulus menilai
Kefas ini bersama dengan Barnabas, mereka ini munafik. Karena Rasul Paulus tahu betul bahwa Rasul Petrus sangat-sangat keras menolak melayani orang-orang kafir. Makanya Rasul Paulus ketika melihat Kefas makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat, Rasul Paulus melihat Kefas sudah mulai kompromi. Saudara, saya mau mengajak kita membuka dalam Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 11 sampai ayat 15, dan ayat 34 sampai ayat 36. Saya bacakan buat kita sekalian, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 11 sampai 15. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Ayat 34 sampai ayat 36, saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, "Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat pertama bahwa Rasul Petrus atau Kefas hanya fokus melayani orang-orang Yahudi. Lalu Tuhan memberikan dia satu penglihatan di mana ada kain yang sangat lebar bergantung, dan di dalam kain itu ada berbagai macam jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Dan Tuhan menyuruh Petrus untuk bangun, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menolak karena dia menjaga hidupnya untuk tidak memakan binatang-binatang yang haram. Tapi akhirnya Kefas atau Rasul Petrus mengerti apa arti dari penglihatannya, bahwa sesungguhnya Tuhan mengasihi semua bangsa dan menginginkan mereka yang kafir, mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak bersunat, mereka harus mendengarkan kabar baik dari hamba-hamba Tuhan, dari para rasul, dari semua orang percaya, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu supaya mereka diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja Kefas ketika dia dapat penglihatan itu, dia yang tadinya sangat-sangat saklek, dia sangat-sangat kaku, yang hanya fokus melayani orang-orang Yahudi. Tapi mulai saat itu mungkin bisa saja dia sudah mulai menanggalkan ego sukuismenya dia dan mulai terbuka pada orang-orang di luar Yahudi, orang-orang yang kafir dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja Kefas sudah bertobat, dan cara Kefas untuk menjangkau orang-orang yang tidak bersunat. Tapi dilihat Rasul Paulus itu satu kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memposisikan, saya ini netral. Saya tidak pro Paulus dan Kefas. Tapi saya mau saudara melihat dari semua persoalan ini, melihat dari berbagai macam sudut pandang. Jangan saudara telan mentah-mentah, saudara. Saudara harus mencari satu
pelajaran yang memberikan saudara satu pengertian supaya saudara tidak salah dalam mengambil satu keputusan. Nah, saudara, kembali dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar sebagai seorang pemimpin, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara mungkin sudah berkata, saya tidak punya anak buah, Pak Pendeta. Saya tidak terlibat dalam pelayanan di gereja sebagai majelis atau gembala komsel dan sebagainya. Minimal saudara memimpin dirimu sendiri. Dan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita semua yang adalah seorang pemimpin, pemimpin atas dirimu sendiri, pemimpin dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, sudah pemimpin dalam komunitas, dalam pelayanan dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama, saudara harus menjadi teladan yang baik. Amin. Saudara harus menjadi teladan yang baik. Karena apa, saudara? Karena saudara seorang yang menjadi pemimpin, seorang panutan. Dan seorang pemimpin itu yang dilihat oleh orang-orang yang dia pimpin adalah teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara memiliki satu pengaruh yang besar kepada orang-orang yang saudara pimpin. Makanya saudara harus jadi garam, saudara harus jadi terang yang membawa dampak dalam kehidupan orang-orang yang saudara pimpin. Amin. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik. Baik dari cara hidupnya, tutur katanya. Saudara adalah satu role model daripada orang-orang yang mengikuti saudara. Makanya saudara harus membawa dampak yang baik. Sehingga orang-orang yang saudara pimpin itu, mereka hidup baik. Karena mereka melihat teladan hidup mereka, yaitu saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah berkata begini, kalau saudara mau melihat karakter hamba Tuhannya, lihat jemaat yang dia layani. Kalau saudara mau tahu jemaatnya bagaimana, rendah hati atau sombong, lihat pendetanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya melihat apa yang saya kerjakan, saya lakukan, gaya hidup saya, ya itu pasti diikuti oleh jemaat. Kalau kita angkuh, kita sombong, ya jemaat juga akan memiliki sifat seperti itu karena mereka meneladani pemimpin mereka. Tapi kalau pemimpin mereka rendah hati, jemaat juga akan ketransfer. Baik sifat-sifat kerendahan hati dari saudara itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin harus memberikan satu teladan yang baik. Karena saudara punya pengikut, punya massa, saudara harus menjadi teladan yang baik. Kalau saudara memberikan teladan yang buruk, buruk juga yang mengikuti saudara. Saya yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan yang adalah garam dunia, terang dunia, harus memberikan dampak yang luar biasa bagi followers kita, bagi orang-orang yang mengikut kita, bagi komunitas kita, pelayanan kita, bahkan hidup kita. Haleluya, harus menjadi teladan yang baik. Yang kedua, saudara, sebagai seorang pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus konsisten. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 12, ayat 13, di sana mungkin Rasul Paulus melihat Kefas, dia sudah mulai tidak konsisten. Makanya seorang pemimpin, dia harus konsisten dengan apa yang dia yakini, apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan, itu harus dia jaga. Amin. Coba saudara bayangkan kalau ada seorang pemimpin yang berubah-berubah, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kacau. Makanya seorang pemimpin dia harus konsisten. Dia harus
Konsisten di sini berarti setia. Dia setia berdoa, dia setia melayani, dia setia melakukan apa yang dia ajarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus konsisten dengan apa yang menjadi prinsip saudara. Kecuali kalau mungkin saudara sadar pada akhirnya gaya hidup saudara ada yang salah, lalu saudara berubah, itu satu langkah yang maju saudara. Dan konsistenlah, setialah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin, dia harus konsisten, dia harus setia. Apa yang dia katakan, dia ucapkan, harus sejalan dengan perbuatannya. Amin. Karena ada banyak juga orang, seorang pemimpin, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak janji, banyak sekali yang dia sampaikan tetapi hanya sedikit yang dia lakukan. Atau ada juga yang tidak sejalan dengan apa yang dia katakan. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin, apa yang dia katakan, dia konsisten. Amin. Sesuai dengan perkataan dia, hidupnya dia, perbuatannya dia. Oh, dia konsisten. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin harus konsisten. Yang ketiga, seorang pemimpin yang harus dia lakukan adalah dia harus punya karakter yang baik. Ayat 14, perhatikan. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Saudara, kelakuan mereka ini bicara karakter. Banyak juga kok hamba Tuhan yang karakternya buruk. Banyak. Saya kenal beberapa, hanya beberapa, tidak banyak. Tapi ada beberapa teman pendeta yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, alias penipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dikenal seorang penipu, saudara, sampai kita mati itu dikenal orang sebagai seorang penipu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, karakter itu sangat penting. Banyak orang kan munafik, saudara. Mereka memberi kesan mereka sangat-sangat rohani, tapi kelakuan mereka roh halus. Banyak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya karakter yang baik. Makanya firman Tuhan dalam Filipi itu kan, Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki karakter Kristus. Sehingga orang dapat melihat ada Yesus dalam diri saudara dan saya. Amin. Saudara jangan mau dikenal sebagai orang yang pelit, orang yang kasar, orang jahat, orang cerewet. Jangan saudara melabel diri saudara dengan hal-hal seperti itu. Mari saudara kita dikenal bukan karena kita cerewet, bukan karena kita jahat, tetapi kita dikenal karena kita orang baik. Karena ada Yesus dalam diri kita yang menggerakkan kita melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Seorang pemimpin, dia harus memiliki karakter yang baik. Haleluya. Hari ini saudara kita belajar dari perselisihan Paulus dan juga Kefas. Dari firman Tuhan ini kita belajar sebagai seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus konsisten. Yang ketiga, harus memiliki karakter yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus untuk anak kami terkasih, Putu Rahel Seli Mawuntu yang berulang tahun yang ke-20 hari ini. Tuhan Yesus memberi dia umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan terus tambah-tambahkan dia hikmat
Dan dalam masa-masa perkuliahannya, Tuhan Yesus pelihara, Tuhan Yesus memberkati sehingga dia jadi berkat dimanapun dia berada, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun, memenuhi semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!